Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang menelaah struktur teks diskusi. Baik anak-anak, kompetensi dasar kita pada menelaah struktur teks diskusi ini yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, nantinya siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, anak-anak sekalian, berikut akan saya jabarkan struktur teks diskusi itu apa saja. Yang pertama, pendahuluan, kemudian isi, dan yang terakhir adalah simpulan. Mari kita kaji satu persatu. Apa saja yang ada dalam pendahuluan? Yang pertama itu kamu boleh sambil lihat pada halaman 121. Pertama, pernyataan untuk membatasi topik. Yang kedua, latar belakang topik. Dan yang ketiga, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Itu pada pendahuluan. Kemudian isi ada beberapa, yakni serangkaian paragraf. Selanjutnya 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau disebut pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju, itu dalam kurung kontra, dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Kemudian menggunakan bahasa persuasif, ya bersifat ajakan ya. Dan selanjutnya menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Itulah struktur teks diskusi dari isi. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan itu ada beberapa. Yang pertama, simpulan argumen dari kedua sisi. Kemudian mengevaluasi argumen yang paling efektif. Kemudian selanjutnya rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, begitu kira-kira anak-anak sekalian struktur dari teks diskusi. Nah, adapun kaidah kebahasaannya antara lain kamu boleh lihat pada halaman 131. Nah, di situ penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif, khususnya diskusi. Nah, kamu boleh menilai penggunaan bahasa sendiri untuk tujuan persuasif. Ya, lagi-lagi persuasif adalah sifatnya mengajak gitu. Coba perhatikan, yang pertama itu audiensi. Audiensi itu apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Kemudian gagasannya, apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan serta alasan. Nah, sarana persuasifnya apakah jelas gambaran posisi atau pendapat dari penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar. Kemudian dari segi kosakata, apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas. Dan yang terakhir kohesi, apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Nah, berikut juga di bawahnya pada halaman 131 kamu boleh lihat secara khusus untuk menunjang keberhasilan kita meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks diskusi. Nah, kamu harus pelajari dan pahami dengan baik sebelum menggunakan teks diskusi secara tepat. Nah, yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang. Nah, karena biasanya berbicara tentang permasalahan aktual, kata-kata yang digunakan yang menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Nah, di situ perhatikan kata-katanya, nak. Adalah, merupakan, sedang, artinya, dan seterusnya. Mari kita sama-sama menyimak karena semuanya ada di buku paket kita ini. Kemudian kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Contohnya ada kata percaya, yakin, pikir, dan seterusnya. Kemudian kata emotif
melibatkan pikiran pembaca seakan pembaca melihat persoalan seperti, nah contohnya gana, unik, liar, buas, berharga, dan seterusnya. Kemudian bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukungnya, misalnya penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, dan seterusnya. Kamu boleh sambil perhatikan ya nak ya. Selanjutnya derajat kepastian atau juga dikenal sebagai modalitas. Nah, beberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri. Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu, atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapatnya? Nah, ini seperti membandingkan ya. Misalnya ada kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, dan seterusnya. Dan yang terakhir konjungsi dan penanda koherensi. Nah, nanti selanjutnya bisa Bapak terangkan. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Nah, di situ ada contoh-contohnya nak. Ada kata dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain, mengapa, juga, dalam hal lain, atau, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada kata-kata konjungsi di sini nak ya. Nah, konjungsi ini perhatikan pada halaman 133. Nah, pembagian konjungsi itu yang pertama kamu lihat nanti contoh-contohnya ya. Saya hanya bacakan satu persatu saja biar tidak terlalu lama. Yang pertama waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, kepemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, urutan. Nah, kamu lihat di situ semua sudah dicantumkan contoh-contoh pembagian konjungsinya. Dan yang selanjutnya adalah kohesi dan koherensi ini. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung tentang perbedaan kohesi dan koherensi. Namun sudah dijelaskan pada halaman 134. Kamu hanya melihat contoh paragraf 1 dan paragraf 2. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru karena ada pajak impor. Harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Kemudian paragraf kedua. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibelikan Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Nah, hubungan kalimat dalam paragraf pertama itu tidak ada berpaut dalam bentuk, tidak ada kohesi. Nah, berarti kohesi itu adalah tidak berpaut. Nah, pada contoh paragraf kedua terlihat berpautan bentuknya. Nah, kalimat pertama tentang Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan pergi kemana. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli. Nah, hubungan antara harga sepatu dan kenaikan pajak impor. Lihat dalam bentuk semuanya pada paragraf 1 dan 2. Adakah keterkaitan atau berpautan antara kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya, atau paragraf 1 dengan yang lainnya? Itu sering disebut kohesi dan koherensi. Berikut juga pada halaman 134, yakni ada paragraf yang tampaknya memiliki kohesi namun tidak memiliki koherensi. Nah, perhatikan. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini orang seakan-akan dipersembahkan jalan ke surga atau ke neraka rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikat neraka yang menggebu-gebu. Nah, anak-anak, kohesi pada contoh paragraf ketiga tersebut terlihat sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Bukan berarti dari segi tata bahasa ya nak. Ada kata yang memautkan antara kalimat berikutnya. Contoh, mobil baru warna
biru-biru muda sekarang ini jalan-jalan surga neraka. Nah, bagaimana menurutmu antar kalimat? Seperti terlihat sulit dan sukar, bukan? Nah, karena memang tidak ada keterpautan atau berpaut pada makna dari paragraf ketiga tersebut. Nah, ini tidak bisa dikatakan bukan sebuah teks ini. Ini tidak termasuk teks ya. Nah, anak-anak, mari kita saling melihat contoh-contoh kalimat. Saya harapkan kalian bisa membedakan suatu teks di mana antara perbedaan kohesi dan koherensi. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan saya tentang struktur teks diskusi. Saya harap kalian memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita melihat tugas kita pada halaman 122 dan 123. Selanjutnya mari kita lihat buku kita pada halaman 122 dan 123. Lihat di situ tugas kita. Nah, jawablah itu kemudian kerjakan. Pada video pembelajaran ini saya harap kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Semuanya sudah ada di buku, kalian tinggal melihat contoh-contoh lain. Baik, sekian dulu penjelasan saya, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.